Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mauda Patilima. Di sini saya akan memberitahu cara mengoperasikan Microsoft Word akses toolbar. Di sini ada save, ada undo, kemudian di sini bisa disebut dengan redo, kemudian ada print preview, ada new, open, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada yang namanya title bar. Untuk file baru yang baru dikerjakan atau belum tersimpan biasanya akan menampilkan judul dokumen, sedangkan untuk file yang sudah berhasil disimpan, judul akan ditampilkan sesuai nama dokumen yang tersimpan. Di sini ada tab menu, ada file, home, insert, draw, design, layout, reference, my links, review, view, help. Ada ribbon tool ini kurang lebih isi dari beberapa tab menu ini. Ada scroll bar, berfungsi untuk menggeser lembar kerja baik secara horizontal maupun vertikal. Biasanya juga dia terdapat di bawah seperti ini. Untuk page status, berfungsi untuk menampilkan jumlah halaman, kata, serta bahasa yang sedang digunakan. Ada zoom menu, di sini ada zoom in, kemudian ada zoom out. Zoom in memperbesar, kemudian zoom in memperkecil. Ada ruler, merupakan penggaris yang berperan sebagai pembatas dan mengatur garis margin pada halaman kerja Microsoft Word. Kemudian ada workspace, terletak di bagian tengah aplikasi berwarna putih seperti kertas. Di sini kita bisa mengisi, mengedit maupun mengatur format teks, paragraf maupun gambar. Kemudian di sini ada kontrol menu, ada di pojok kanan. Ada minimize untuk menyembunyikan tampilan jendela sementara yang sedang aktif atau berjalan. Dan ada maximize, digunakan untuk menampilkan jendela Microsoft Word dalam layar penuh atau sebaliknya. Dan ada close, berfungsi untuk menutup jendela Microsoft Word. Kita masuk pada tab menu yang pertama, yaitu file. Sini ada new, untuk membuat lembar kerja baru. Open, membuat file dokumen yang sebelumnya sudah tersimpan. Selanjutnya untuk info, menampilkan informasi mengenai dokumen yang sedang dikerjakan atau dibuka. Save, menyimpan dokumen Word yang telah tersimpan sebelumnya. Save as, menyimpan dokumen baru. Print, mencetak dokumen yang telah dibuat. Share, berbagi dokumen dengan pengguna lain, bisa juga berbagi melalui email, mempresentasikan secara online, maupun mengekspornya ke blog. Untuk ekspor, mengekspor dokumen ke jenis file lainnya, umumnya ke bentuk PDF atau XPS. Ada close, menutup lembar kerja Microsoft Word. Ada more option, di sini ada 2. Ada akun, kemudian ada opsi. Untuk akun sendiri, membuka informasi mengenai akun pengguna produk Microsoft Word yang digunakan. Untuk option, melihat pilihan atau opsi pengaturan Microsoft Word. Kita beralih ke tab menu yang kedua, yaitu home. Di sini ada paste, memiliki fungsi untuk menempelkan teks atau objek hasil copy atau cut ke lembar kerja. Ada cut, memotong untuk memindahkan teks atau objek. Ada copy, menyalin atau mengcopy teks atau objek. Format painter, menyalin format halaman untuk digunakan di dalam halaman lain. Kita coba untuk mengetik. Kita blok.
kemudian copy dan paste seperti ini. Selanjutnya ada font. Memilih jenis dan gaya font sesuai nama yang telah tersedia. Ini kita blok dulu. Kita gunakan Times New Roman. Ada font size. Untuk mengatur ukuran font sesuai ukuran yang diinginkan. Kita coba yang 12. Kemudian ada bold. Membuat font tebal pada huruf. Bisa juga Ctrl B, kemudian ada italic. Untuk membuat format miring pada huruf, bisa Ctrl I, kemudian ada underline. Untuk memberikan garis bawah pada teks atau huruf, bisa juga Ctrl U. Kemudian ada striker, untuk memberikan efek coretan. Ada subscript, untuk membuat format pangkat berada di bawah. Ada superscript, membuat format pangkat berada di atas. Ada text effect and typography untuk membuat atau mengubah teks dengan berbagai pilihan, baik pilihan efek, font color, ini ada highlight color, untuk memberikan semacam efek stabilo berwarna pada teks. Kemudian ada font color, mengubah warna pada teks. Ada change, untuk mengubah dan menyesuaikan penggunaan huruf kapital. Jika huruf yang kita inginkan hanya di depannya huruf kapital, kita bisa menggunakan sentence change. Ini untuk huruf kecil semua kita bisa menggunakan lowercase. Huruf kapital kita bisa menggunakan uppercase. Untuk huruf depannya saja yang kapital kita bisa menggunakan kapitalis. Sedangkan huruf kecilnya yang di depan kita bisa menggunakan toggle case. Kita balik lagi ke kapitalis. Kemudian ada clear all formatting di sini. Blok dulu. Untuk menghapus format pengaturan yang telah ditetapkan pada teks. Lihat, kembali normal. Kemudian ada increase font size untuk menambah atau memperbesar ukuran font. Ada decrease font size untuk mengurangi atau memperkecil ukuran huruf. Paragraf, bullets, untuk menambah daftar penandaan format. Kemudian ada numbering, ada angka, kemudian objek. Ada multi-level list untuk membuat daftar multi-level yang beberapa pilihan gaya penamaran. Kemudian ada align left untuk mengatur perataan teks menjadi rata kiri. Ada center alignment untuk mengatur perataan teks menjadi rata kanan. Seperti ini untuk align right untuk mengatur perataan teks menjadi rata kanan. Ada justify untuk membuat perataan kanan kiri pada teks. Shading untuk membuat dan mengubah warna latar belakang pada teks. Ada borders
menambahkan garis tepi atau border pada teks yang telah dipilih. Ada squeeze and dump untuk mengatur penggeseran paragraf ke bagian kiri. Kemudian ada increase indent untuk mengatur penggeseran paragraf ke bagian kanan. Sort mengatur penyartiran teks. Kemudian ada show hide, aktifkan atau menonaktifkan karakter tersebut. Kita masuk pada style. Itu diterapkan ke teks, tabel, dan daftar lembar kerja dengan mengubah tampilannya dengan cepat. Kemudian ada editing. Ini ada find, icon yang digunakan untuk melakukan pencarian kata tertentu pada sebuah dokumen. Ada replace, icon yang digunakan untuk menemukan kata tertentu dan menggantikan kata lain. Ada select, icon yang digunakan untuk memilih dan memblok suatu teks dalam dokumen. Kita beralih pada tab menu yang ketiga. Ada page. Di sini ada cover page, icon yang digunakan untuk menyisipkan halaman cover dalam dokumen. Ada blank page, icon yang digunakan untuk menambahkan halaman kosong atau blank ke dalam dokumen. Dan ada page break, icon pemisah halaman itu digunakan untuk memberikan sekat antara halaman secara cepat. Ini biasanya untuk beralih dari halaman 1 ke halaman 2. Seperti ini. Lihat. Sudah 2 halaman. Dan ada table, ribbon group yang digunakan untuk membuat tabel pada dokumen. Illustration, picture, menyisipkan gambar, kemudian ada shapes, menyisipkan berbagai macam bentuk mulai dari garis, bidang datar, gambar panah hingga beragam. Kemudian ada icon, menggunakan icon berupa komunikasi visual dengan bentuk simbol. Ada 3D models, menyisipkan objek 3D dari perangkat komputer maupun stok online. Ada smart art, membuat berbagai bentuk tabel struktural ke dalam dokumen. Ada chart, membuat berbagai macam grafik dan berbagai bentuk data. Ada screenshot, mengambil tangkapan layar jendela dokumen. Kemudian di sini ada media atau online video, menemukan atau menyisipkan video dari berbagai sumber online. Link, icon yang digunakan untuk memasukkan link. Ada bookmark, icon yang digunakan untuk menandai tempat atau situs. Ada cross reference, digunakan untuk menghubungkan sebuah teks ke suatu objek, baik gambar, tabel, dan lainnya. Kemudian ada comment, ribbon group yang digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan catatan pada kolom komentar di bagian dokumen yang diinginkan. Ada header, mengatur teks yang ditempatkan di bagian atas halaman. Footer, mengatur teks untuk ditempatkan di bagian bawah atau foot halaman. Ada page number, memberikan penomoran pada setiap halaman. Kemudian ada teks, the text box, membuat kotak kosong ke dokumen. Ada quick parts, fitur yang memungkinkan untuk menyisipkan atau menggunakan teks yang sering digunakan ke dokumen. Ada word art, fitur untuk menambahkan berbagai efek menarik ke sebuah teks. Seperti ini. Ada signature line, icon yang berfungsi untuk menambahkan kolom atau tempat tanda tangan di lembar kerja.
Dan ada date atau time, menambahkan waktu dan tanggal ke lembar kerja Word. Ada objek, fitur yang digunakan untuk menambahkan objek tertentu ke dalam lembar kerja. Ada simbol. Ada equation, menambahkan berbagai simbol maupun rumus matematika ke dalam lembar kerja. Seperti ini. Kemudian ada simbol untuk menambahkan berbagai pilihan simbol meliputi matematika, mata uang, maupun simbol hak cipta. Selanjutnya di sini saya akan memberitahu cara mengoperasikan PowerPoint. Yang pertama di sini ada home. Di sini terdapat copy untuk mengcopy atau menggandakan sebuah objek atau teks. Kemudian ada cut, berfungsi sebagai memotong sebuah objek atau teks. Kedua-duanya baik copy maupun paste akan bisa diterapkan dengan fungsi paste dapat di samping kanan menu copy atau cut seperti yang terlihat pada gambar di atas. Seperti ini paste. Ya, di sini ada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Kemudian painter berfungsi untuk mengcopy warna yang terpilih yang bisa diterapkan pada objek lainnya dengan cara mengklik 2 kali pada objek yang akan diberi warna tersebut. Kemudian ada new slide untuk membuat slide baru, bisa Ctrl M. Kemudian layout untuk mengatur lebar halaman, ada reset untuk mengembalikan pengaturan layout, dan yang lain ini hampir sama dengan menu yang ada dalam program Microsoft Office Word. Ini kita blok dulu, kemudian bisa rata kanan, rata tengah, kanan, rata kiri. Kita coba rata tengah, rata kiri kanan. Selanjutnya kita pergi ke menu tab insert. Di sini ada table untuk memasukkan sebuah tabel. Sini seperti yang terdapat di gambar. Kemudian ada picture untuk memasukkan sebuah gambar, clip art untuk memasukkan art atau gambar yang telah tersedia di program tersebut. Kemudian ada screenshot, foto album untuk memasukkan sebuah album foto. Ada shapes untuk membuat shape bentuk-bentuk objek yang bisa dimasuki teks. Ada chart untuk membuat diagram. Kemudian ada smart art. Ada hyperlink untuk memasukkan sebuah link. Jika Anda mempunyai sebuah blog, bisa dimasukkan linknya. Kemudian ada action untuk membuat action dengan mouse agar bisa cepat memilih slide yang dimaksud. Kemudian ada text box untuk membuat kotak yang bisa diisi dengan teks. Ada header atau footer. Header untuk mengatur margin atas bawah. Ada word art untuk membuat sebuah tulisan yang bisa dimodifikasi secara otomatis sesuai selera. Seperti ini misalnya. Ya, seperti yang terdapat di gambar, mata kuliah itu sudah berubah menjadi warna biru karena sudah mengklik word art. Kemudian date atau time untuk memberi waktu tanggal, slide number. Di sini untuk memberi nomor halaman slide, kemudian simbol, objek, question simbol untuk memberi simbol-simbol matematika. Seperti ini jika diperlukan. Kemudian objek
memasukkan sebuah objek, tentunya ada movie, untuk memasukkan sebuah video, kemudian ada sound, untuk memasukkan sebuah suara atau audio. Kita masuk pada fungsi menu tab design. Di sini ada page setup untuk mengatur lebar halaman slide. Misalnya di sini kita atur ya, terlihat perubahan yang sebelumnya setelah saya mengklik mengganti X jadi 5. Kemudian ada slide orientation untuk memilih tampilan halaman slide, portrait or landscape, dan bisa memilih tema yang ingin kita terapkan seperti pada lambang-lambang pada gambar di atas. Itu gambar A besar dan A kecil yang ada di tampilan layar. Slide orientation, ada portrait, kemudian landscape, date. Tampilan untuk portrait seperti ini, kemudian untuk landscape dia agak melebar. Kalau landscape itu dia horizontal. Sini dia bisa dilihat tampilan ketika kita memilih tema yang kita inginkan. Banyak sekali pilihannya. Ya. Kemudian ada font untuk mengatur jenis font atau jenis tulisan. Selanjutnya di sini saya akan mengoperasikan Microsoft Excel. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan ribbon tool, karena ribbon tool yang di Excel berbeda dengan Microsoft Word. Di sini ada alignment. Saya akan menjelaskan yang tidak ada sebelumnya di Microsoft Word. Di sini ada top align, berfungsi untuk menjadikan data dari sel bisa menepi menuju ke bagian atas sel. Kemudian ada middle align, menjadikan sebuah teks bisa berada di tengah atas dari sel. Kemudian ada bottom align, menjadikan teks menepi ke bagian bawah yang ada di dalam sel. Ada orientation, mengatur arah dan juga posisi data yang ada dalam sel. Ini sudah terdapat di Microsoft Word. Jadi kita beralih ke wrap text untuk mengatur distribusi dari teks. Kemudian ada merge and center, menggabungkan dari beberapa sel yang terpilih, lalu meletakkan teksnya di dalamnya, yaitu di bagian tengah sel. Kita beralih pada number. Di sini ada number format, mengatur format harga yang sesuai dengan spesifikasi dari mata uang. Kemudian ada percent style, memformat sebuah data numerik yang ada dengan gaya presentasi. Kemudian ada accounting, mengatur format harga yang sesuai dengan spesifikasi dari mata uang. Kemudian ada command style, menampilkan sebuah angka desimal. Ada increase decimal, menambahkan jumlah digit yang ada setelah koma di dalam bilangan angka desimal. Ada decrease decimal, mengurangi jumlah dari digit setelah koma di dalam angka desimal. Dan di sini ada style, ada conditional formatting, untuk format sel yang ada sebagai diagram. Kemudian ada format as table, memformat sebagai tabel dengan adanya segala tema yang ada dan juga warna yang spektakuler. Di sini ada beberapa warna yang begitu spektakuler. Kemudian ada cell style, memformat sebuah sel yang sesuai dengan kondisi dan juga klarifikasinya. Di sini ada cell, insert, delete, format. Ini ada editing. Di sini ada zoom, menjumlahkan data di dalam satu range sel yang sudah ditentukan sebelumnya. Fill, membuat suatu deret di data yang ada di dalam range. Clear, menghapus sebuah data. Sort and filter, mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Find and select,
mencari dan juga mengganti data yang ada secara otomatis. Selanjutnya kita masuk pada tutorial cara membuat tabel di Microsoft Excel. Sebelumnya, kalian harus tahu mana baris dan mana judul yang ada di Excel. Yang ada angkanya itu adalah baris, jadi baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan lain sebagainya. Sedangkan yang huruf abjad adalah kolom. Kolom A, B, C, D, E, dan seterusnya. Untuk kotak-kotak kecil yang ada di Excel dinamakan sel. Sel ini adalah sel F5, seperti ini, yang artinya sel pada kolom F, baris kelima. Langsung saja kita masuk cara membuat tabel. Pertama kita ketikkan dulu nomor, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, kita singkat saja L garis miring P, kemudian nilai, ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian di sini saya akan mencantumkan dua mata kuliah. Yang pertama pengantar teknologi informasi. Sebelum kita lanjut ke mata kuliah yang kedua, kita sesuaikan terlebih dahulu. Kemudian filsafat kesehatan. Kita lakukan hal yang sama, sesuaikan dulu. Nah, selanjutnya kita sesuaikan semua lebar kolomnya dulu ya. Jadi mulai nomor, nama, kemudian jenis kelamin. Oke. Kalau sudah, blok dua sel nomor ini secara vertikal, secara bersamaan ke bawah, karena akan kita satukan. Caranya dengan memilih merge and center seperti ini. Dan kita lakukan hal yang sama pada nama dan jenis kelamin. Kita blok, kemudian pilih merge and center seperti ini. Nah, kalau untuk nilai sama, akan tetapi bedanya kita blok secara horizontal. Kalau tadinya kan vertikal, sekarang kita blok secara horizontal. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Di sini kalau kita lihat, posisi tiga sel ini perlu disesuaikan ke tengah secara horizontal. Caranya kita blok, kemudian kita pilih middle align. Nah, seperti ini. Untuk mata kuliah, kita blok, kemudian pilih center. Seperti ini. Sekarang kita beri penomoran dulu di baris nomor sini. Cukup angka 1 dan 2. Kemudian kita blok. Tarik pojok kanan bawah ini sampai nomor yang kita inginkan. Di sini saya hanya butuh 10 nomor saja. Oke. Nah, sudah seperti ini. Berikutnya adalah mengatur border pada tabel. Pertama, kita blok semua tabel. Kemudian kita pilih tanda panah border ini. Ada banyak pilihan di sini, misalnya kita pilih all borders. Nah, hasilnya semua akan ada garis tepinya. Kita kembali lagi, kita blok yang bagian ini dulu. Kita atur border lagi. Selanjutnya kita pilih bottom double border. Nah, di sini lihat untuk baris yang kita blok tadi, kita blok lagi, kita pilih yang thick bottom border. Nah, untuk baris yang ini sudah nampak perbedaannya
dia sudah tebal dari yang lain, bagian bawah akan tebal seperti ini ketika kita memilih di bottom border tadi. Sekarang kita blok lagi semua. Klik lagi border, kemudian kita scroll, pilih line style. Nah, di sini ada banyak sekali model border yang kita inginkan. Misalnya kita pilih yang agak tebal ini saja, seperti ini. Untuk kursornya terlihat seperti pensil sekarang. Cara mengubah bordernya, langsung klik saja border yang ingin diubah, seperti ini. Atau bisa juga dengan cara langsung drag saja sekaligus. Nah, jika kita membuat kesalahan, maka kita pilih border, kemudian pilih erase border. Nah, di sini kursornya sudah nampak seperti penghapus, kemudian kita klik saja border yang ingin dihapus. Nah, seperti ini. Untuk model kursornya masih sama seperti penghapus, kita klik saja Escape di keyboard. Nah, sudah nampak seperti ini. Ada cara lain untuk mengatur border tabel. Pertama, kalian blok dulu semua. Kemudian klik kanan. Nah, kita pilih format cell. Nah, di sini ada tab number, alignment, font, border, fill, protection. Kita pilih tab border. Nah, di sini ada color. Ini untuk mengubah warna border. Di sini banyak sekali pilihan warnanya, tetapi kita tetap pilih yang warna hitam atau automatik. Kemudian ada line style. Ini adalah model garis border yang bisa digunakan, misalnya kita pilih yang agak tebal ini. Kemudian pada preset, kita pilih outline. Maka garis luar tabel akan berubah menjadi agak tebal, seperti ini. Kalian juga bisa langsung mengubah tabelnya di bagian border. Kita oke dulu. Nah, seperti ini, bagian luar tabelnya itu sudah terotomatis. Kemudian kita pilih lagi blok, klik kanan. Kemudian pilih format cells. Nah, kita pilih di sini outline. Misalnya garis vertikal ini kita ubah. Tinggal kita klik saja, maka akan menjadi agak tebal seperti ini. Nah, sudah nampak. Kita oke. Nah, untuk garis vertikalnya sudah berubah menjadi tebal. Kita rubah yang garis horizontal ini. Caranya, kita blok, klik kanan, pilih format cells, kemudian kita klik saja yang garis horizontal ini. Nah, oke. Ya, sudah selesai. Sekarang kalian perhatikan bagian atas dan kiri tabel yang menempel pada baris dan kolom. Tidak kelihatan kan bordernya sudah berubah atau belum? Tapi tidak perlu khawatir teman-teman, bordernya sudah ada. Sebagai bukti, kalian bisa masuk ke file, seperti ini. Kemudian kita pilih print. Di sini ada tampilan dokumen kalian sebelum dicetak. Ini kita perbesar. Nah,
kelihatan bordernya sudah sesuai dengan yang kita atur tadi. Jadi, kalau mau ngeprint, teman-teman cek dulu di sini bordernya sudah sesuai atau belum. Apakah sudah sesuai dengan yang kita buat sebelumnya atau belum. Jadi, untuk membuktikan, teman-teman pergi saja ke file, kemudian klik print. Nah, di sini sudah ditampilkan model tabel yang sudah kita buat sebelumnya.